Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi inverse atau inverse dari sebuah fungsi. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu dua buah fungsi sembarang f dan g itu dikatakan saling inverse jika f gx itu sama dengan x dan g fy itu sama dengan y ya. Ini adalah komposisi dari f komposisi gx itu sama dengan x dan g komposisi fy itu sama dengan y ya. Nah, yang kedua, notasi untuk inverse fungsi itu katakan kita punya fungsi f, maka notasi dari inverse dari fungsi f itu adalah f pangkat min 1. Nah, yang ketiga, daerah asal f adalah daerah hasil dari f atau inverse fungsi f. Jadi daerah asal f itu adalah daerah hasil dari f inverse, dan daerah hasil f itu adalah daerah asal dari f inverse. Artinya dia itu saling berkebalikan ya. Namanya inverse itu kan artinya adalah kebalikan seperti itu. Selanjutnya itu langkah-langkah dalam mencari fungsi inverse atau inverse dari sebuah fungsi. Yang pertama, nyatakan x dalam fungsi y dari persamaan y sama dengan fx atau fx sama dengan y. Yang kita tahu biasanya di dalam rumus fungsi itu kan fx sama dengan ya. Nah, fx sama dengan ini kalau kita tuliskan sama saja dengan kita menuliskan y sama dengan. Artinya fx dan y itu kedudukannya, fx dengan y itu kedudukannya sama ya. Jadi fx sama dengan y. Yang kedua, ganti variabel x menjadi y dan y menjadi x, artinya berkebalikan. Maka akan kita dapat y sama dengan f pangkat min 1 f pangkat min 1 x atau inverse dari fungsi fx seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini tentukan rumus fungsi inverse untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3. Nah, di sini kita diminta untuk mencari inverse dari fungsi fx. Nah, di sini kan kita harus buat dia ke dalam bentuk y sama dengan fx ya. Nah, berarti y sama dengan fx itu apa? Fx itu adalah x kuadrat plus 3. Maka di sini kita tulis x kuadrat plus 3. Nah, kita usahakan dia itu atau kita usahakan kita mendapatkan x sama dengan. Artinya kalau kita ingin mendapatkan x sama dengan, maka kita harus pindahkan konstanta ataupun variabel-variabel lain ke ruas sebelahnya. Artinya kita sisakan di salah satu ruas itu adalah x. Misal, ini bisa kita tulis juga menjadi x kuadrat plus 3 sama dengan y kan. Jadi di sini kita tulis x kuadrat sama dengan y min 3. Jadi 3 ini kita pindahkan karena kita mau cari x tadi. Jadi x sama dengan, kalau di sini kuadrat, maka untuk menghilangkan kuadratnya artinya kita akarkan ya. Jadi x kuadrat akar. Di sini y min 3. Jadi kedua ruas kita akarkan sehingga kita peroleh akar x kuadrat itu adalah x. Jadi x sama dengan akar dari y min 3. Nah, setelah kita dapat bentuk x sama dengan, maka ini adalah bentuk dari f pangkat min 1 y. Jadi x itu sama saja dengan f pangkat min 1 y, yaitu
Y min 3. Yang kita cari adalah F pangkat min 1 atau F inverse dari X. Maka F inverse dari X itu adalah X min 3. Jadi di sini tinggal kita ubah variabel Y menjadi variabel X. Maka inverse dari fungsi f(x) yaitu adalah akar X min 3. Nah, contoh selanjutnya yaitu diketahui rumus f(x) itu adalah 2x min 3. Tentukan rumus fungsi inversnya. Jadi sama penyelesaiannya seperti tadi. Kita buat dulu bentuknya menjadi f(x) sama dengan y, sehingga f(x)-nya menjadi 2x min 3 sama dengan y. Jadi kalian boleh menuliskan f(x) sama dengan y atau y sama dengan f(x), sama saja ya. Dia berlaku komutatif atau berlaku kebalikan. Nah, di sini kita sisakan X itu di salah satu ruas, makanya kita harus pindahkan yang dia tidak memiliki variabel X. Jadi Y ya, Y ini pindah ruas minus 3, pindah ruas menjadi plus 3. Nah, di sini kita sudah memperoleh 2x sama dengan y plus 3. Sementara yang kita butuhkan adalah x sama dengan, sehingga x sama dengan y plus 3 per 2. Jadi kedua ruas ini kita bagi dengan 2. Jadi 2x dibagi 2 sama dengan x, y plus 3 dibagi 2 adalah y plus 3 per 2. Jadi ketika kita sudah dapatkan x sama dengan y plus 3, maka otomatis f pangkat min 1y atau f inverse-nya adalah y plus 3 per 2. Yang kita cari adalah f pangkat min 1 x. Maka hasilnya adalah x plus 3 per 2. Seperti itu. Ya. Saya rasa untuk menentukan inverse ini mudah ya, jadi tinggal ikuti saja alur penyelesaiannya. Nah, contoh selanjutnya diketahui f(x) sama dengan x per x min 2 untuk x tidak sama dengan 2. Jadi ini di soal biasanya diberikan hanya sebagai penguat bahwa fungsi ini fungsi ini merupakan fungsi yang kontinu, yang tidak kontinu nantinya di x sama dengan 2. Karena kalau ketika x-nya sama dengan 2, maka hasil dari fungsi itu menjadi tidak terdefinisi. Jadi memang di fungsi-fungsi yang berbentuk pecahan biasanya diberikan syarat di situ sehingga nantinya penyebutnya itu tidak nol ya. Nah, di sini diminta tentukan f pangkat min f inverse-nya, f inverse x dan f inverse min 2. Jadi yang pertama kita harus tentukan dulu f inverse x-nya. Sama cara mencarinya seperti biasa. Cuma di sini mungkin ada sedikit manipulasi aljabar yang bisa kita lakukan. Yang pertama kan f(x) sama dengan y ya. F(x)-nya adalah x per x min 2 sama dengan y. Kalau bentuknya seperti ini artinya kita kalikan ini ke sini ya. Kan kali silang ya istilahnya. Istilah sederhananya. Jadi kita peroleh x sama dengan y kali x min 2. Kalau sudah dapat bentuk seperti ini, maka kita kalikan y-nya dengan x, y kali dengan min 2, sehingga kita peroleh yx min 2y. Oke. Nah, di sini kan ada yang mengandung variabel x. Jadi, yang mengandung variabel x kita satukan ke salah satu ruas ya. Misalnya kita satukan ke ruas sebelah kiri ya, ke sebelah kiri sini. Jadi x ini berarti pindah ruas menjadi min yx sama dengan min 2y. Nah, kita perlunya adalah x sama dengan, maka kita faktorkan x 1 dikurang y. Kenapa x 1 kurang y? Jadi x dikali 1 kan x ya. X dikali min y adalah min yx sama dengan min 2y. Jadi
yang ini dengan yang di bawah ini sama saja, jadi tidak mempengaruhi hasil. Makanya X sama dengan min 2Y dibagi 1 dikurang Y. Ya, dari sini. Ini kan pengali dari X. Ya, sehingga ketika kita ingin mencari X sama dengan, maka ruas sebelah kanan dibagi dengan si pengali dari X. Sehingga diperoleh F pangkat min 1Y nya adalah 2Y per Y min 1. Ya, di sini kan di sini kan hasilnya min 2Y. Kalau kita misalnya supaya ini menjadi positif, berarti kan kita kalikan dengan min 1 kan. Ini sama saja, jadinya 2Y per ini jadi positif, jadi Y, ini jadi negatif min 1. Jadi kalau seandainya kalian tetap mau bentuknya seperti yang di sini juga nggak masalah, atau nggak dikalikan dengan min 1 juga nggak masalah, seperti itu. Sehingga F aksen min 1 nya atau F inverse X nya adalah 2X per X min 1. Di sini untuk soal ini belum selesai sampai di sini karena ada pertanyaan selanjutnya, yaitu F pangkat min 1 F inverse untuk min 2 ya, untuk X nya sama dengan min 2. Jadi tinggal kita substitusikan ke min 2 ini ke F inverse nya. Jadi di sini sehingga kita peroleh ini ya. Jadi setiap X kita ganti dengan min 2. Jadi 2 dikali min 2 per min 2 dikurang 1. 2 kali min 2 min 4. Min 2 dikurang 1 adalah min 3. Jadi hasil min 4 per min 3 hasilnya adalah 4 per 3. Seperti itu. Nah, di contoh yang terakhir ini. Nah, di sini ya. Di sini fx-nya adalah X min 1 per 2X min 3. Tentukan F pangkat min 1X atau F inverse X ya. Sehingga bisa kita mulai dari fx sama dengan Y. Jadi fx-nya tadi apa? Fx-nya adalah X min 1 per 2X min 3 sama dengan Y. Ini kita tinggal kali silang ya. Jadi X min 1 sama dengan ini kalikan dengan yang Y. Jadi Y dikali 2X min 3. Sehingga di sini kita kalikan satu-satu menjadi X min 1 sama dengan 2XY ya. 2XY min 3Y. Oke. Nah, di sini ada X, ada variabel X. Di sini tidak memiliki variabel X. Jadi ini kita pindahkan. Jadi kita bisa tulis X, yang ini kita pindah ke ruas sebelah kiri yang menjadi min 2XY. Yang ini kita pindah ke ruas sebelah kanan menjadi min 3Y. Kalau ini kan tetap kan, yang ini tetap min 3Y, ini min 1 pindah ruas menjadi plus 1. Nah, di sini ada X, kita keluarkan X-nya. X kali 1. X kali 1 adalah X ya. Terus X dikali min 2Y. X dikali min 2Y adalah min 2Y YX. Sehingga bisa kita tulis menjadi sama dengan 3Y plus 1. Jadi X sama dengan min 3Y plus 1 per 1 dikurang 2Y. Ini ya hasilnya. Nah, kenapa ini menjadi 3Y min 1 per 2Y min 1? Karena di sini dikali dengan negatif 1. Kalau dikali dengan negatif 1, otomatis ini jadi plus, ini jadi min. Ini jadi min, ini jadi plus. Ini hanya untuk penyederhanaan. Tapi kalau misalnya kalian kerjakan sampai di sini, ini sudah benar ya. Jadi prosedurnya sudah tepat seperti itu. Sehingga diperoleh untuk F aksen
F pangkat min 1x atau F inverse dari X itu adalah 3x dikurang 1 per 2x dikurang 1. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk penjelasan terkait fungsi inverse. Pada kesempatan kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.